Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Siswa-siswi kelas 7 SMP Italia Islamic School, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan materi fikih. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang cara bersuci. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab yang kedua, yaitu mengenal dan memahami macam-macam najis. Pentingnya kita membahas masalah ini karena najis adalah benda yang membuat sholat kita itu tidak sah, membuat beberapa ibadah tidak sah kalau ada najisnya. Ya, apa yang dimaksud dengan najis dan apa saja macam-macam najis? Maka kita jelaskan, najis adalah benda yang dianggap kotor oleh syariat. Benda yang dianggap kotor oleh syariat. Jadi yang menganggap kotor itu bukan manusia, tapi yang menganggap kotor adalah syariat, seperti kotoran dan kencing manusia. Apabila najis mengenai tubuh atau pakaian, maka wajib untuk dibersihkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa thiyabaka fatahhir," dan bersihkanlah pakaianmu. Ini menunjukkan perintah untuk membersihkan najis. Kemudian macam-macam najis. Mengatakan suatu benda itu najis, maka perlu memerlukan dalil. Jadi kita nggak boleh sembarangan mengatakan ini najis, ingus najis, lumpur najis, kotoran telinga najis, kotoran mata najis. Kita tidak boleh mengatakan itu najis kecuali harus ada dalilnya. Kenapa? Karena hukum segala sesuatu adalah suci. Kita tidak bisa mengeluarkan dari kesuciannya, tidak bisa mengatakan itu najis kecuali jika ada dalil. Di antara benda yang najis, yang dianggap najis oleh syariat adalah air kencing, yaitu air kencing manusia. Jadi air kencing manusia adalah najis, baik itu berasal dari air kencing bayi, ya, atau juga orang dewasa. Yang berbeda hanyalah cara mensucikannya. Maka terdapat perbedaan dalam cara membersihkan air kencing bayi laki-laki dan bayi perempuan. Air kencing bayi laki-laki, ya, itu cara membersihkannya cukup dipercikan saja. Apabila bayi tersebut belum mengkonsumsi apa-apa, baru mengkonsumsi ASI ibunya, ya, dan juga masih di bawah 2 tahun. Nah, ini kalau bayi laki-laki maka cukup dipercikan. Jadi ambil air, cukup dipercikan seperti ini saja. Berbeda dengan bayi wanita, maka harus dibersihkan walaupun dia masih berusia 1 tahun. Iya, ini yang pertama. Di antara benda yang najis adalah air kencing manusia, baik masih kecil maupun sudah dewasa, itu harus dibersihkan. Ya, air kencing orang dewasa cara membersihkannya dengan disiram atau dicuci pada bagian yang terkena air kencing tersebut. Hal ini berdasarkan riwayat anna Arabiyan bala fil masjidi faqama ilaihi ba'dul qaum faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'uhu wa la tuzrimuhu qala falamma faragha da'a bidalwin min ma'in fasabbahu alaihi. Suatu ketika seorang Arab Badui kencing di dalam masjid. Sebagian orang segera bangkit untuk menghampirinya. Maka Rasulullah SAW bersabda, biarkan ia menyelesaikan kencingnya dan jangan kalian hentikan dia. Ketika orang Arab Badui itu selesai dari kencingnya, maka beliau meminta diambilkan seember air, lalu menyiramkannya pada tempat yang terkena air kencing tersebut. Kemudian yang kedua, di antara benda yang najis adalah kotoran manusia. Rasulullah mengatakan, idza wati'a ahadukum bina'lihil adza fa inna turaba tahurun. Jika sendal
salah seorang dari kalian menginjak kotoran, maka tanah yang diinjaknya setelah itu akan menyucikannya. Ini yang kedua, yaitu kotoran manusia. Yang ketiga, mazi. Mazi adalah cairan yang bening, lembut, lengket. Cairan bening yang lembut dan lengket. Cairan ini keluar pada saat syahwat seorang sedang meningkat. Mazi keluar dari kemaluan tanpa kita sadari. Ya, jadi sudah menjadi fitrah ya Allah tetapkan bagi setiap manusia, di mana laki-laki mencintai perempuan, perempuan mencintai laki-laki. Allah mengatakan zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa. Dijadikan indah pada setiap manusia, di mana laki-laki cinta kepada perempuan dan juga sebaliknya. Maka ya, orang yang sudah berusia baligh, yang sudah berusia dewasa, maka dia akan mengalami hal-hal yang sifatnya ya mencintai wanita, atau juga sebaliknya, wanita mencintai laki-laki. Maka saat itu terkadang dia menghayal atau juga memikirkan seorang wanita, ya, mengeluarkan cairan dari kemaluannya, ya, maka itu disebut namanya mazi. Itu cairan yang bening, yang lembut dan lengket, ya. Namun tentunya walaupun ya Allah Subhanahu wa taala menanamkan fitrah di mana laki-laki cinta kepada perempuan, ya ini harus terbatas dengan cinta yang dibenarkan, yaitu bukan dengan pacaran, ya, bukan dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya di antara benda yang najis adalah mazi, yaitu cairan bening yang lembut dan lengket. Cairan ini keluar pada saat syahwat. Ini berbeda dengan mani. Ya, berbeda dengan mani. Kalau mani itu keluarnya diiringi dengan rasa capek dan juga nikmat. Kemudian yang keempat adalah wadi. Wadi adalah cairan berlendir, pekat, dan sedikit keruh. Biasanya cairan ini keluar setelah buang air kecil. Cara menyucikannya adalah dengan mencuci kemaluan kemudian berwudu. Terkadang kita itu selesai main bola, main futsal, kencing, kemudian keluar cairan lendir, pekat, ya, maka itu disebut namanya wadi dan itu hukumnya adalah najis. Yang kelima adalah darah haid. Darah haid yaitu darah yang keluar dari kemaluan wanita. Cara membersihkannya adalah dengan mencuci bagian yang terkena darah haid. Kemudian yang keenam di antara benda yang najis adalah air liur anjing, jilatan anjing. Maka itu najis dan cara mensucikannya pun berbeda dengan najis-najis yang lainnya. Di mana najis air liur anjing ini dikategorikan najis mughalladhah karena cara mensucikannya itu agak berat, yaitu sebagaimana Nabi mengatakan tahuru inai ahadikum idza walagha fihil kalbu ayyaghsilahu sab'a marratin ulahunna biturabi. Cara menyucikan bejana salah seorang di antara kalian jika dijilat anjing adalah dengan mencucinya 7 kali, dan yang pertama kali dengan menggunakan tanah. Makanya dari sini kita nggak boleh memelihara anjing, hukumnya adalah haram. Karena siapa saja yang memelihara anjing, meletakkan anjing di depan rumahnya, maka malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumahnya. Yang ketujuh, di antara benda yang najis adalah babi, daging babi. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-An'am ayat 145. Yang kedelapan, tikus. Jika ada tikus yang jatuh di makanan yang padat seperti mentega, maka bagian yang terkena tikus itu harus dibuang. Jadi tikus adalah hewan yang haram dimakan dan juga najis. Yang kesembilan, bangkai. Yang dimaksud dengan bangkai adalah binatang yang mati tanpa melalui penyembelihan yang syar'i. Seperti ya, binatang yang mati dipukul, binatang yang ketabrak kereta, ketabrak motor, mati, maka itu dikategorikan bangkai. Selain haram dimakan dan juga bangkai itu najis.
Jenis bangkai ini dihukumi najis dan haram untuk dikonsumsi. Nah, akan tetapi ada beberapa pengecualian. Ada bangkai yang boleh dimakan dan juga tidak najis. Apa itu? Di antaranya adalah bangkai ikan dan belalang. Rasulullah mengatakan, uhillat lana maitatani wa damani, amal maitatani falhutu wal jaradu, amad damani fal kabidu wat tihalu. Dihalalkan bagi kita memakan dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Dua jenis bangkai itu adalah bangkai ikan dan belalang. Sedangkan dua jenis darah adalah hati dan limpa. Yang kedua adalah bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir. Maka itu tidak najis. Seperti lalat, semut, kutu. Rasulullah bersabda, idza waqa'a dzubabu fi inai ahadikum falyagmishu kullah tsumma liyatrahu fa inna fi ahadi janahaihi shifaun wa fil akhar daun. Jika seekor lalat jatuh ke dalam bejana salah seorang di antara kalian, hendaklah ia menenggelamkan seluruh badan lalat tersebut, kemudian buanglah. Sesungguhnya pada salah satu sayapnya terdapat penawar dan pada sayap yang lainnya terdapat penyakit. Jadi itu ada 9 benda yang najis. Berarti selain 9 ini semuanya suci. Sekali lagi, kita tidak boleh mengatakan benda itu najis kecuali harus ada dalilnya. Karena hukum segala sesuatu, hukum asalnya adalah suci. Kita tidak boleh mengeluarkan dari kesuciannya kecuali ada penjelasan dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Demikian materi untuk kali ini. Mohon untuk dicatat, dirangkum, dipahami. Nanti kalau sudah kalian mendengarkan video ini dan sudah merangkum, cukup laporkan ke saya melalui WA. Cukup kalian ketik, alhamdulillah sudah mendengarkan dan dirangkum. Demikian dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.